Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Agustina Mariani Tapun, mahasiswa Prodi Sosiologi Visip Undana, semester 5 kelas B dengan NIM 1903030050. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review buku yang berjudul Protes dan Gerakan Sosial. Yang pertama, Era Baru Masyarakat Sipil dan Negara di Demokrasi Asia Timur. Asia Timur kontemporer ditandai dengan interaksi baru dan beragam antara masyarakat sipil dan negara, yang pantas mendapat perhatian ilmiah baru. Volume ini berfokus pada berbagai bentuk keterikatan dan pertentangan di Jepang, Korea, dan Taiwan, karena ketiga negara ini mewakili demokrasi yang sepenuhnya terkonsolidasi di kawasan ini. Gerakan menduduki parlemen di Taiwan selama berminggu-minggu dan mengorganisir massa demonstrasi yang memaksa pemerintah Kuomintang yang berkuasa untuk membuat konsensi mengenai perjanjian perdagangan jasa lintas selat dan administrasi Partai Demokrat Liberal telah menghasilkan munculnya gerakan sosial baru dan demonstrasi massa yang besar tidak disaksikan dalam beberapa dekade. Protes besar dan progresif terhadap pendirian konservatif yang ditampilkan di halaman depan media massa barat hanyalah ujung dari gunung es dalam hubungan yang berubah antara masyarakat sipil. Protes besar dan progresif terhadap pendirian konservatif yang ditampilkan di halaman depan media massa barat hanyalah ujung dari gunung es dalam hubungan yang berubah antara masyarakat sipil di negara Asia Timur yang demokratis. Ketiga masyarakat yang dipelajari dalam buku ini sebenarnya mencapai era baru pasca pertumbuhan tinggi dan sekarang sudah mapan demokrasi, yang telah menyebabkan kecemasan sosial baru dan meningkatnya normatif perbedaan. Pada gilirannya, memiliki dampak dan hubungan interaksi tions antara masyarakat sipil dan negara ditandai dengan jalan baru yang mengejutkan, kerjasama, dan area pertikaian yang kompleks. Selain itu, buku ini tidak hanya fokus pada gerakan protes progresif, tetapi mencoba untuk menjangkau melampaui dikotomi klasik negara versus masyarakat sipil progresif dan termasuk kasus-kasus baru yang disebutkan gerakan kontrakonservatif. Kedua, kebangkitan global. Korea dan Taiwan mewakili tiga contoh utama negara berkembang di mana pembangunan ekonomi yang serba cepat diwujudkan melalui yang dipimpin oleh negara perencanaan dan intervensi ekonomi makro. Faktanya, seluruh teori model negara, perkembangan, dan blok bangunannya didasarkan pada studi dan pertimbangan teoritis tentang ekonomi politik di ketiga ekonomi Asia Timur ini. Meskipun melepaskan ikatan mereka sebagai koloni Jepang setelah Perang Dunia Kedua, Korea Selatan dan Taiwan berbagi dengan mantan penguasa kolonial mereka ketergantungan jalur kelembagaan dan perang total, di mana Kekaisaran Jepang memobilisasi semua sumber daya, ekonomi, dan masyarakatnya. Selama periode ini, perekonomian berada di bawah kendali negara yang ketat dan sepenuhnya diarahkan untuk mendukung agresi perang ekspansi Saif dari Kekaisaran Jepang. Politik sebelumnya, liberal ekonomi kapitalisme, laissez-faire, ditransformasikan menjadi sistem total perang yang merupakan dasar dari negara perencanaan yang kuat. Era baru masyarakat sipil dan negara di demokrasi Asia Timur, perang ketika pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan nasional utama dari ketiga negaranya. Apalagi ketiganya menjadi protektorat Amerika Serikat di era pasca perang, dan mereka adalah bagian dari wilayah yang trauma oleh beberapa konflik skala besar selama era Perang Dingin. Oleh karena itu, daerah ketidakamanan memaksa pendirian konservatif untuk menghasilkan dalam rencana mereka untuk pembangunan ekonomi dan aliansi keamanan bilateral mereka dengan Amerika Serikat, memberi tiga negara ini teknologi dan ekonomi yang penting
dukungan, serta akses preferensial ke pasarnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan industrialisasi yang pesat adalah dua hal teratas prioritas nasional para elit birokrasi, ekonomi, dan politik secara keseluruhan di 3 negara. Namun, di 3 negara tersebut, pembangunan nasional tidak hanya kisah sukses pertumbuhan ekonomi yang harmonis dan kekayaan yang meningkat. Jalan ini juga ditandai dengan konflik sosial dan politik yang intensif. Setelah runtuhnya Jepang, politik ekspansionis yang diterapkan hingga tahun 1945. Faktanya, siklus konflik pasca perang berakhir pada pertengahan 1970-an ketika gagasan pertumbuhan bersama akhirnya diperoleh hegemoni yang tak terbantahkan dan menjadi konsensus bersama. Di Korea Selatan dan Taiwan, pembangunan ekonomi di bawah rezim otoriter menyebabkan semakin percaya diri dan politis kelas menengah aktif yang menuntut partisipasi politik yang luar lebih besar. Dulu pada tahun 1980-an, dengan munculnya lingkungan yang lebih berbasis perkotaan dan kosmopolitan kelas menengah, bahwa kedua negara menyaksikan kolektif pertama mereka terorganisir gerakan untuk liberalisasi politik dan kemudian demokrasi. Era pasca pertumbuhan tinggi. Guncangan paling mendasar untuk negara Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan adalah perubahan mendadak dari jalur pertumbuhan ekonomi yang cepat ke jalur ekonomi yang lamban perkembangan. Di Asia Timur yang demokratis, Jepang adalah pertama menjalani sebuah transformasi. Pecahnya gelombang spekulasi di saham dan pasar properti awal tahun 1990-an menandai awal dari stop and go periode lintasan ekonomi Jepang yang mengakibatkan stagnasi ekonomi dekade terakhir, serta dalam debut publik yang panas dan diskusi politision tentang apa yang disebut dekade yang hilang dan kebutuhan mendesak untuk struktural reformasi. Negara Taiwan yang mulai turun ke bawah menuju Jepang tingkat rendah pertumbuhan ekonomi. Namun, dibandingkan dengan apa yang terjadi di banyak negara maju di barat, di mana pertumbuhannya merata lebih rendah dan angka penganggurannya jauh lebih tinggi. Asia Timur yang demokrasi tidak bernasib terlalu buruk setelah krisis keuangan tahun 2008. Bahkan, ekonomi Jepang ekspansi bila diukur dalam pertumbuhan PDB per kapita dibandingkan dengan sebagian besar ekonomi industri maju lainnya, belum bernasib demikian buruk. Dalam beberapa tahun, tipologi jaringan lingkungan di Asia Timur bekerja dengan keadaan sekitar yang kuat, pejabat pemerintah pusat dengan cara yang dirancang untuk meningkatkan kekuatan pejabat pro lingkungan dalam negosiasi mereka dengan bagian lain dari pemerintah mereka sendiri. Ketiga jenis tersebut, jaringan dapat ditemukan di semua tempat di Asia Timur dan di seluruh dunia. Jenis jaringan seperti ini yang dikonseptualisasikan adalah tidak spesifik negara atau wilayah. Jaringan hubungan and spoke, organisasi nirlaba sebagai perdana atau koordinator. Jaringan hub and spoke adalah jaringan di mana satu organisasi membentuk hubungan meskipun jaringan-jaringan individu dan organisasi lainnya terhubung. Asia adalah bahwa organisasi hubungan mereka seringkali adalah gogo. Jadi, satu peran paling penting dari organisasi pusat ini adalah untuk membantu melayani sebagai saluran dari komunitas LSM ke pembuat kebijakan pemerintah. Yang pertama adalah hubungan penyandang dana di mana jaringan secara formal dilembagakan dengan pendanaan organisasi yang terletak di pusat jaringan dan anggota atau penerima organisasi yang bergabung dengan jaringan itu. Hubungan sebagai pendana. Hubungan sebagai pendana dan dana tersebut membantu mendukung inisiatif perjalanan hijau di seluruh negeri dan juga memungkinkan yang pertama perdagangan kredit karbon domestik sukarela di Cina.
Dalam jaringan ini, organisasi internasional bertindak sebagai sub-offender dan LSM lokal yang berpartisipasi dalam pengembangan dan pelaksanaan proyek. Hubungan sebagai koordinator. Organisasi yang memungkinkan paling baik mencontohkan cara membuat jaringan di mana organisasi hubungan melakukan peran koordinator adalah Institut untuk Strategi Lingkungan Global yang berbasis di Kanagawa dengan cabang atau unit afiliasi di Tokyo, Kanasai dan Kitayusu di Jepang serta di Beijing, Bangkok dan New Delhi. Untuk tujuan ini, ia memiliki 7 penelitian berbeda tema, mulai dari iklim dan negeri hingga kota yang berkelanjutan. Karena organisasi lingkungan seringkali semuanya sukarela untuk memiliki sangat sedikit staf profesional. Mereka membentuk jaringan untuk meningkatkan kapasitas untuk melaksanakan proyek dan juga untuk mengadvokasi perubahan kebijakan.